Ini peserta gembleng semua ya. Iya. Ada yang dimulai dari awal, ada. Mulai dari awal. Ada yang dari awal, ada. Ada enggak yang dari awal? Belum hafal kunci, maksudnya itu belum hafal apa-apa, itu namanya dari awal, itu namanya. Ada enggak? Enggak ada, sudah. Oh, ibu yang baru. Oh, ya. Ibunya dari mana ini? Dari Subang. Subang, Jawa Barat. Sendiri? Sama anak? Keluarga. Oh. Ini mantu. Oh, menantu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Tapi semuanya sudah menyelesaikan dasarnya di rumah ya, kecuali ibunya ini. Sendirian di rumah. Ya. Dari Subang sama Jogja, satu saudara dari Jogja. Kalau masnya dari? Oh, dari Jepara. Masnya dari mana? Oh, Lampung, Pringsewu, Lampung. Ya. Masnya? Dari Jogja yang mana? Oh. Ini yang masih yang jenengan dari mana? Indramayu. Oh, Indramayu. Ya, dekat dengan Subang ya. Kalau masnya? Surabaya. Oh. Ada yang mengalami kesulitan pelajarannya? Nggak ada. Cuman kalau yang dirasa sakit aja. Ya, itu karena belum terbiasa saja kalau itu. Nah, yang dari Subang nggak mengalami kesulitan. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang mengalami kesulitan nggak? Ya? Kenapa kakinya? Bahal. Hah? Bahal. Itu bukan kesulitan itu. Itu karena belum terbiasa saja. Yang lain ada yang mengalami kesulitan, ada enggak? Panjenengan enggak. Semuanya tahu saya dari YouTube ya. Ya, dari YouTube. Putra Roma Channel. Tapi tidak salah paham tentang apa yang saya informasikan kan ya. Enggak salah paham kan ya. Bahwa apa yang sedang saya kaji dan apa yang sedang saya praktekkan bersama banyak orang itu bukan tentang agama ya. Bukan tentang agama, bukan tentang kepercayaan, bukan tentang keyakinan ya. Bukan tentang perguruan atau padepokan atau organisasi, juga bukan tentang ilmu, entah ilmu kanuragan atau ilmu kebatinan atau ilmu klenik, perdukunan, bukan ya, bukan tentang semua itu, melainkan tentang diri kita sendiri yang selama ini terabaikan ya. Lah, apa yang sedang saya kaji dan apa yang sedang saya praktekkan bersama banyak orang di sini itu tidak sama loh ya, tidak sama, dan jangan sekali-kali menyamakan dengan yang di luar sana ya, karena memang tidak sama. Ada banyak ya, fasilitas yang menyediakan pembelajaran tentang mengkaji diri, itu ada banyak, tapi
tidak bisa disamakan dengan apa yang sedang saya kaji, dengan apa yang sedang saya praktekkan tuh tidak sama gitu loh, tidak sama. Kalau panjenengan mengkaji diri di luar sana, mungkin panjenengan akan diberitahu cara-caranya berdoa, ya. Cara-caranya memohon, cara-caranya meminta pengampunan atau memohon pengampunan sama Tuhan, cara-caranya mengatur napas, cara-caranya menahan napas, cara-caranya meditasi, caranya berhayal, cara-caranya berhalusinasi, caranya membayangkan, caranya fokus. Mungkin panjenengan akan mendapatkan pelajaran-pelajaran itu kalau di pengkajian diri di luar sana. Tapi kalau di sini panjenengan tidak akan mendapatkan semua pelajaran itu. Ya, nggak sama kan? Nah, ikut mengkaji diri di sini, yang akan panjenengan dapatkan adalah cara-cara untuk tidak berdoa, cara-cara untuk diam, cara-cara untuk membodohkan diri di hadapan Tuhan. Itulah cara-cara yang akan panjenengan dapatkan kalau mengkaji diri di sini bersama saya. Makanya beda, enggak sama, enggak akan sama. Dan apa yang sedang saya kaji, apa yang sedang saya praktekkan bersama banyak orang di sini, mungkin ribuan ya, itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mau bertobat. Nah, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mau bertobat. Lah, sedangkan orang-orang yang mau bertobat itu karena sudah capek dengan kemunafikan dunia ini, udah capek. Belajar ke sana, belajar ke sini itu sudah lelah. Nah, karena capek, karena lelah itu tadi, baru seseorang itu akan mau bertobat. Kalau belum capek, kalau belum lelah, tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin mau bertobat. Lah, kalau belum bertobat, tidak akan bisa. Tidak akan bisa mempertahankan hasil pengkajian panjenengan. Kalau mempelajarinya bisa, pura-pura capek, pura-pura lelah, pura-pura bertobat karena penasaran apa sih yang sedang dikaji oleh Pak Web, apa sih yang sedang dipelajari oleh Pak Web, apa sih yang sedang dipraktekkan oleh Pak Web. Nah, karena penasaran, kemudian pura-pura capek, pura-pura lelah, pura-pura bertobat. Bisa. Mempelajarinya bisa. Mempelajarinya bisa. Tapi tidak akan pernah bisa mempertahankan hasil daripada belajarnya. Tidak akan pernah bisa. Nah, sudah dua kan perbedaannya, sudah dua itu. Nah, sebelum perbedaan ketiga saya sampaikan, saya mau tahu nih, panjenengan apa memang benar-benar sudah capek? Sangat lelah. Nah, kalau panjenengan merasa sudah capek, sudah lelah, pastinya mau kan bertobat, karena nggak ada jalan lain gitu. Kalau sudah capek, sudah lelah, selain bertobat itu nggak ada. Jadi terpaksa atau nggak terpaksa loh ya, karena nggak ada jalan lain kan.
Mau apa lagi wong udah capek, ya? Mau apa lagi wong sudah lelah. Nah, selain bertobat mau ngapain? Kalau tidak bertobat, ya? Nah, kalau seperti itu, saya jamin panjenengan bisa mempertahankan hasil pengkajian panjenengan selama bersama saya di sini. Saya jamin bisa. Tapi kalau belum capek, belum lelah, belum mau bertobat, datangnya ke sini hanya pura-pura doang, percayalah, panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan bisa apa-apa. Jadi cuma capek kok. Sayanya capek, panjenengannya juga capek. Nah, capek ketemu capek ya. Nah, kalau seperti itu lebih baik panjenengan pulang. Nah, nggak ada gunanya kan? Percuma saja, nggak ada gunanya, sia-sia. Yang didapatkan nggak ada. Selain capek ya, saya capek, panjenengan capek. Lah daripada sayanya capek, panjenengan juga capek. Lebih baik panjenengan pulang. Lah buat apa kan? Tapi kalau panjenengan sudah capek, sudah lelah, dan bersedia bertobat, saya jamin tidak ada sesuatu yang tidak bisa panjenengan lakukan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa panjenengan dapatkan. Jadi apapun alasannya, betapapun orang lain, orang-orang di luar sana menganggap saya sesat, apa yang saya kaji itu sesat dan lain sebagainya, walaupun seperti itu, tetap hanya orang-orang yang mau bertobat yang bisa mempelajari. Kalau belum bertobat tidak bisa. Ilmu yang katanya tidak sesat, orang yang belum bertobat bisa mempelajari. Pelajaran-pelajaran yang begitu, yang begini, bisa dipelajari oleh semua orang. Tapi apa yang sedang saya kaji, yang katanya orang itu adalah sesat, hanya dapat dipelajari oleh orang-orang yang mau bertobat. Kalau tidak bertobat, kalau tidak mau bertobat, enggak bisa. Saya jamin enggak bisa, hanya capek. Hanya capek. Berarti untuk bisa mengkaji diri bersama Pak Web dan mempraktekkan diri bersama Pak Web, syaratnya adalah harus bertobat ya Pak Web. Betul, syaratnya harus mau bertobat. Tapi saya bukan penjahat Pak Web. Saya bukan penjahat. Saya bukan perampok. Saya bukan pembunuh. Lah kok disuruh bertobat Pak Web? Seperti ini. Bertobat yang saya maksud adalah bertobat dari masa lalu yang seumur hidup kita lakukan tanpa kesadaran. Ini tanpa terkecuali ya. Tidak peduli itu penjahat atau bukan penjahat. Bertobat dari seluruh masa lalu yang seumur hidup kita lakukan dengan enjoy-nya, dengan bahagianya. Itu tidak dengan berkesadaran. Nah, bertobat dari itu. Karena apa? Karena betapapun seseorang itu, jika kelakuannya itu tanpa kesadaran, nah ini yang paling dominan nih, ya. Yang paling dominan dan selama ini menjadi kebiasaan atau makanan favoritnya orang-orang awam. Yaitu berpikir negatif atau berpikir jelek. Nah ini kan kebiasaan masa lalu kita. Lah pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran buruk atau pikiran-pikiran negatif ini dikarenakan tidak adanya kesadaran yang aktif di dalam diri kita. Yang kedua, sirik, iri, dengki, bully, bohong, benci, menghina, mengfitnah.
mencari-cari kesalahannya orang lain, menghakimi orang lain. Nah, ini kan kebiasaan masa lalu kita. Itulah. Ini kan makanan favorit kita di masa lalu, yang selalu kita lakukan dengan enjoy, dengan bahagia, dengan enaknya gitu, dengan bahagianya. Dan yang ketiga, ingin mencelakai orang lain, ingin menipu orang lain, ingin membohongi orang lain, ingin memanfaatkan orang lain, ingin mencari kekayaan tapi tidak mau mencucurkan keringat, mengeluarkan tenaga. Lah, keinginan-keinginan seperti ini kan masa lalu kita. Makanan masa lalu kita kan seperti itu. Nah, kalau jualan harus untung. Padahal yang namanya orang jualan itu kan harus mengalami untung dan rugi. Untungnya mau, tapi mengalami rugi nggak mau. Demi untuk tidak mengalami rugi, timbangannya dicolong. Nah, itu kan makanan masa lalu kita itu. Nah, mengkaji ini panjenengan harus menghentikan semua itu secara total loh. Ya. Ikut mengkaji diri bersama saya di sini berarti panjenengan siap bertobat. Artinya menghentikan secara total kebiasaan-kebiasaan itu. Siap panjenengan? Iya. Nggak ada cara lain. Ya. Yang membuat kita selama ini capek kan itu semua. Yang membuat kita selama ini lelah kan itu semua. Nah, buktinya kan dengan semua itu yang kita lakukan dengan senang hati, dengan bahagianya, kan nggak ada satupun yang memberikan keuntungan kepada kita, itu kan nggak ada. Misal contoh, dengan memfitnah orang lain, menghina orang lain, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, hidung kita yang pesek kan nggak berubah jadi mancung, itu kan nggak sih. Terus hutang kita bisa lunas kan juga tidak. Iya kan? Dengan berpikir buruk, berpikir jelek, hutang kita tetap harus kita lunasi kan? Nggak lunas secara otomatis setelah berpikir buruk itu tadi. Setelah berkeinginan jahat, berkeinginan buruk, kalau kita mengalami sakit kepala tetap harus minum bodrek, harus minum obat kan. Kalau kita sakit kepala kita tidak akan sembuh dengan ingin mencelakai orang lain. Sakit kepala kita tetap sakit kepala, artinya kan semua itu nggak memberikan keuntungan apa-apa kepada kita. Nah, terus apa alasannya tidak mau bertobat? Nggak ada kan, nggak ada alasan untuk tidak mau bertobat, itu nggak ada alasan. Karena apa? Karena semua itu tidak memberikan apa-apa kepada kita, malah justru membuat kita semakin tidak nyaman, semakin tidak tenang, semakin langka, temannya semakin berkurang, tetangganya semakin berkurang, kan malah itu yang kita dapatkan kan. Bertobat berarti panjenengan harus menghentikan semua itu secara total. Nah, ini hanya orang-orang yang sudah capek yang bisa. Hanya orang-orang yang sudah lelah yang bisa. Nah, kalau capeknya pura-pura, lelahnya pura-pura, bertobatnya juga pura-pura, kumat. Setelah selesai mengkaji diri bersama saya, entah di mana tempatnya, entah di mana waktunya, pasti kumat. Kumat apa? Kumat memfitnah orang lain lagi gitu loh. Kumat membicarakan orang lain lagi. Kumat berpikir jelek-jelek lagi. Kumat berkeinginan yang mustahil-mustahil lagi. Nah, kalau sudah kumat seperti itu berarti panjenengan gagal mempertahankan apa yang panjenengan kaji selama bersama saya di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa selain capek.
Nah, kalau panjenengan ingin tahu lagi, kenapa kebiasaan-kebiasaan masa lalu itu harus kita hentikan secara total? Satu, karena kita dilahirkan ke bumi ini, diturunkan ke dunia ini bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Satu. Yang kedua, diri panjenengan, diri kita semua ini tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari dengan cara pikiran buruk. Dengan cara sambil sirik, iri, dengki, fitnah. Tidak bisa dipelajari dengan keinginan-keinginan yang menyimpang. Keinginan-keinginan yang menyimpang itu keinginan-keinginan yang seperti apa sih? Keinginan-keinginan yang menjerumuskan diri kita sendiri. Keinginan-keinginan yang merugikan orang lain. Keinginan-keinginan yang menyakiti orang lain. Pikiran negatif atau pikiran buruk atau pikiran jelek, itulah noda atau kotoran otak pikiran kita. Sirik, iri, dengki, fitnah, dendam, benci, bohong, menghina, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, itulah noda atau kotoran hati kita atau batin kita. Keinginan merugikan orang lain, keinginan mencari kekayaan mendadak tanpa mengeluarkan keringat, keinginan mencari keuntungan yang melimpah ruah, keinginan kaya raya, itu adalah noda atau kotoran kelamin kita atau syahwat kita. Yang ketiga, betapapun orang itu ahli, cerdas, pinter, ilmunya tinggi, sakti mandraguna, kalau otak atau pikirannya kotor, kalau hati atau batinnya kotor, kalau kelamin atau syahwatnya kotor, hanya dengan jari panjenengan ini loh, dia bisa jatuh. Jangan takut sama orang sakti, selagi orang sakti itu pikirannya masih kotor. Tidak perlu dilawan dengan ilmu tinggi lagi, tidak perlu. Hanya dengan jari ini loh, dengan sentil, dia bisa jatuh. Apakah ilmunya yang kurang hebat Pak Web, kok dengan sentilan aja bisa jatuh? Bukan karena ilmunya yang kurang hebat, karena pikirannya kotor. Karena hatinya kotor, karena kelaminnya kotor, itu. Tapi kepada seseorang yang otak atau pikirannya bersih, yang hati atau batinnya bersih, kelamin atau syahwatnya bersih, jangan macem-macem panjenengan. Walaupun dia bodoh, jangan macem-macem. Karena apa? Karena apapun yang panjenengan lakukan kepada dia itu akan berbalik pada panjenengan. Kalau dia membalas, tidak mungkin. Karena otak atau pikirannya bersih, jadi tidak punya pikiran untuk membalas lagi, itu tidak punya. Karena hati atau batinnya bersih, jadi tidak punya keinginan untuk membalas lagi. Kelamin atau syahwatnya bersih, jadi tidak mungkin mau balas dendam, itu tidak mungkin. Betapapun kita menjelek-jelekkan, betapapun kita menghina, betapapun kita memanfaatkan, dia akan tetap diam. Tapi hati-hati, apapun yang panjenengan lakukan kepada dia akan berbalik kepada panjenengan sendiri. Padahal orangnya bodoh. Itu loh, diri manusia itu seperti itu. Nah, diri manusia itu seperti itu. Yang ketiga, siapapun dia,
dan sebodoh apapun dia. Bahkan tidak kenal diri, katakanlah. Tidak mengenal dirinya. Tidak tahu wahyu panca gaib, tidak tahu wahyu panca laku, tidak tahu dia. Tapi otak atau pikirannya itu bersih. Dan terjaga kebersihannya. Artinya dia tidak mau berpikir buruk, berpikir jahat, berpikir jelek, itu sama sekali tidak mau. Padahal orang yang nggak ngerti apa-apa, orang yang tidak paham apa-apa, orang yang tidak tahu apa-apa. Hati atau batinnya bersih. Kelamin atau syahwatnya bersih. Ini saya berani memastikan loh ya. Ini saya berani memastikan. Maka seseorang itu pasti satu, tidak akan pernah mengalami sakit. Tidak akan pernah mengalami keraguan, kegelisahan, atau takut. Tidak akan mengalami kekurangan dalam bentuk apapun. Dan dimanapun dia berada, dia selalu bisa bahagia. Karena bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Tidak perlu ilmu hebat, tidak perlu kecerdasan tinggi, bahkan tidak butuh wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Hanya dengan otak atau pikirannya yang terjaga kebersihannya, hanya dengan hati atau batinnya yang terjaga kebersihannya, hanya dengan kelamin atau syahwatnya yang terjaga kebersihannya, maka dia akan menjadi wadahnya Tuhan. Akan menjadi rumah Tuhan, akan menjadi Baitullah. Nah, walaupun dia kafir, tidak beragama, tapi otak atau pikirannya itu bersih, hati atau batinnya itu bersih, kelamin atau syahwatnya itu bersih, itu loh Baitullah, itu loh rumah Tuhan. Dikarenakan dia dijadikan rumah oleh Tuhan, maka dia akan terbebas dari bentuk karma apapun. Namun, dia tidak menyadari. Tidak menyadari kalau dirinya itu dijadikan rumah sama Tuhan, itu dia tidak menyadari. Untuk bisa menyadari Tuhan, dibutuhkan wahyu panca gaib, wahyu panca laku. Tuh. Diperlukan mengenal diri, baru bisa menyadari tentang Tuhan. Tapi kalau hanya ingin meraih dunia, kalau hanya ingin meraih isi dunia, cukup jaga kebersihan otak atau pikiran, jaga kebersihan hati atau batin, jaga kebersihan kelamin atau syahwat, udah cukup bisa menggenggam dunia. Bisa menggenggam dunia. Tapi tidak kenal Tuhan. Tidak mengerti Tuhan, tidak paham Tuhan. Apalagi menyadari Tuhan. Mengucapkan Tuhan, Tuhan bisa, tapi tetap kesulitan mengenal Tuhan. Karena untuk mengenal Tuhan harus mengenal diri. Untuk mengenal diri dibutuhkan wahyu panca gaib, wahyu panca laku. Nah, kalau seperti itu Pak Web, jika otak atau pikirannya terjaga kebersihannya, hati atau batinnya terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihannya, kan tidak mengalami karma dalam bentuk apapun. Artinya tidak akan sakit, tidak akan menderita, tidak akan susah, tidak akan kekurangan, tidak akan celaka, tidak akan mengalami kegelisahan, ketakutan, keraguan, tidak akan mengalami. Lah kalau selain otak atau pikiran yang terjaga kebersihannya, hati atau batin yang terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwat yang terjaga kebersihannya,
Selain itu, juga dapat menyadari Tuhan, alias mengenal dirinya. Selain yang sudah tersebut itu, apa yang didapatkan Pak Web? Maka seseorang itu, selain tidak mengalami sakit, tidak mengalami takut, ragu, bimbang, gelisah, tidak mengalami masalah-masalah dunia. Arti maksud daripada karma itu adalah masalah-masalah dunia itu tadi. Selalu bahagia, apapun yang dibutuhkan selalu ada, selalu tercukupi, selalu keturutan. Juga bisa menolong siapapun dan apapun yang panjenengan mau. Selain mendapatkan itu, juga panjenengan bisa menolong apapun dan siapapun yang panjenengan mau. Tidak berhenti di situ. Yang lebih konyol lagi, panjenengan tidak akan mengalami kerusakan diri, kehancuran diri, atau kematian. Nah, tuh. Jadi kesimpulannya, Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku yang sedang kita kaji bersama ini, yang sedang kita praktekkan bersama ini, itu butuh kebersihan otak atau pikiran yang terjaga. Kebersihan hati atau batin yang terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat yang terjaga. Dan kedua-duanya itu ibaratnya wadah dan isi, tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau taubatnya panjenengan itu serius, nah, panjenengan akan mendapatkan itu loh. Panjenengan akan mendapatkan itu. Kalau tobat panjenengan itu serius, bersungguh-sungguh maksudnya. Tidak pura-pura bertobat karena penasaran. Tidak pura-pura bertobat karena gengsi, bukan. Lah di sini sebenarnya bisa dijadikan indikator atau indikasi kok indikator. Bisa dijadikan indikasi. Untuk para kadang kita yang ada di luar sana. Ini bisa dijadikan indikasi. Indikasi apa Pak Web? Tanda. Misal contoh, setelah manekung, setelah gembleng, kok sampai mengalami tidak punya rokok, itu berarti gagal mempertahankan. Kalau hasil gemblengnya, hasil manekungnya berhasil dipertahankan, kan tadi udah saya katakan, tidak akan mengalami itu, tidak akan. Entah kapan waktunya berarti dia melakukan kebohongan. Entah kapan waktunya berarti dia mungkin memfitnah. Entah kapan waktunya mungkin dia melakukan bully. Itu loh. Yang saya maksud kumat itu di situ. Saya berani memastikan 100% bahkan 1000%. Setelah manekung, selesai gembleng, kok ndak kumat lagi gitu loh. Ndak kumat lagi, ndak melakukan, ndak kembali ke masa lalu lagi itu loh ya, berpikir buruk, seperti berprasangka buruk, memfitnah, itu tadi loh yang saya maksud tadi itu. Ndak kambuh lagi, ndak dilakukan lagi, ndak mungkin. Sampai kalau perokok gitu loh, sampai mengalami ndak punya rokok itu ndak mungkin, saya jamin ndak mungkin. Nggak mungkin. Atau jatuh naik motor, jatuh, nggak mungkin. Saya berani pastikan nggak mungkin. Nggak mungkin. Misalnya dagang mengalami kerugian, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah. Mengalami sakit, nggak mungkin.
Kalau sampai mengalami berarti masih melakukan gitu loh. Entah itu bohong, entah itu fitnah, entah itu membicarakan teman, entah itu membuli, pasti ada yang dilakukan ini. Pasti ada yang masih dilakukan. Gitu loh. Pasti masih ada yang dilakukan. Atau mungkin keinginan-keinginan yang aneh-aneh gitu. Keinginan aneh itu keinginan yang seperti apa sih Pak Beb? Keinginan-keinginan yang mencari tahu, oh ini keris ini goibnya apa ya? Apa gendruwo apa-apa. Itu kan keinginan aneh toh. Punya uang 500.000, punya uang 100.000, punya uang selembar 100.000, nyari paranormal untuk digandakan menjadi satu peti, itu kan keinginan aneh, gitu loh. Keinginan menyimpang gitu loh. Nah, salah satunya kok masih dilakukan gitu. Salah satu dari masa lalu ini kok masih dilakukan dikarenakan dia sedang laku suci, ya. Dikarenakan dia sedang laku suci, dikarenakan dia dalam keadaan manunggal jati. Itu pengadilannya, itu karmanya nggak nunggu nanti, nggak nunggu besok, enggak. Saat itu juga, gitu loh. Satu misal, setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, saya berbohong, saya membohongi jenengan. Jarak beberapa detik itu saya akan menerima karmanya, akan menerima hukumannya, gitu. Artinya saya mengalami kecelakaan, saya akan mengalami sakit, saya akan mengalami tidak punya sesuatu yang saya butuhkan gitu. Itu karena apa? Karena kebohongan yang saya lakukan tadi itu loh. Gitu. Dan ini akan jenengan alami, siap jenengan mengalami itu. Ini akan jenengan alami. Makanya harus totalitas taubat panjenengan, harus bersungguh-sungguh, harus serius. Kalau tidak percuma. Percuma, nggak dapat apa-apa. Terlebih lagi, laku suci setelah manekung, setelah gembleng, selanjutnya panjenengan akan melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan panjenengan selanjutnya adalah laku suci. Sebelum manekung, sebelum gembleng, dan sebelum manekung, sebelum gembleng, itu panjenengan sedang laku murni. Sesungguhnya seluruh manusia hidup itu sedang laku murni. Nah, sedang laku murni menuju suci. Ini disadari nggak disadari loh oleh semua orang loh ya. Semua orang, seluruh manusia di dunia ini sesungguhnya sedang laku murni karena hendak menuju suci. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan suci, menuju suci, menuju Tuhan. Lah untuk bisa seperti itu, lakunya kan harus murni. Artinya semua orang, apapun agamanya, keyakinannya, perbuatannya, sadar atau tidak sadar, mereka itu sedang laku murni. Dikarenakan hendak menuju suci. Lah, sebab dari laku murni, namun prakteknya tidak murni, ini loh masalah, Mas. Ini loh masalah. Yang menjadikan kita bermasalah itu kita sedang laku murni, tapi perbuatan kita palsu. Gitu loh. Nah. Bagi mereka yang lakunya murni, perbuatannya juga murni, ya bersih, ininya bersih, ininya bersih, ininya bersih. Karena ininya bersih, ininya bersih, ininya bersih, tidak mengalami masalah-masalah duniawi. Terlepas dari dia menyadari atau tidak menyadari itu. Nah, gitu. Lah, ketika manekung, ketika gembleng, nah ini kan penyelesaian laku murni. Jadi laku murni kita itu terselesaikan, akan diselesaikan dengan manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj. Dikarenakan manekung atau gembleng ini adalah penyelesaian, berarti kan harus totalitas nih di sini. Jangan sampai kumat lagi. Jangan sampai kambuh lagi. Gitu. Jangan sampai kumat lagi, jangan sampai kambuh lagi. Selesai di sini. Nah, setelah manekung, setelah gembleng, itu selesai semua udah. Artinya panjenengan itu fitrah, kembali suci, udah bersih di situ.
Lah, sebab karena itu disebut sebagai laku suci. Ya. Karena sudah murni, sudah bersih. Jadi disebut sebagai laku suci. Nah, ketika panjenengan laku murni saja, dikarenakan perbuatan panjenengan tidak murni, menderita kan? Bermasalah kan? Apalagi laku suci. 7 kali lipat masalahnya dibanding laku murni. Dan seketika itu, kalau laku murni, semisal contoh, saat ini saya membohongi panjenengan. Ini entah kapan harinya, kapan minggunya, pasti saya akan ada dibohongi oleh orang lain. Itu laku murni. Nah, kalau laku suci, enggak. Sekarang saya membohongi panjenengan, jarak beberapa detik itu saya akan dibohongi oleh entah siapa itu. Lebih gawat kan?